Ya, mulai dia. Ya Pak, monggo Pak. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, ya. Yang kompetensi dasarnya itu menerapkan cara perawatan sistem pengapian konvensional. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran, mungkin ada dari siswa bisa memimpin doa. Siapa yang akan memimpin doa? Saya Pak. Ya, silakan Pak Abdul Muthalib. Baik Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa supaya apa yang akan kita pelajari nantinya menjadi bermanfaat buat kita semua. Oleh karena itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Itu kita lanjut. Silakan atur tempat duduk kalian. Duduk kalian rapikan. Kalau ada yang bersihkan dulu tempat di lantainya, banyak sekali kotoran ini. Ya, Pak. Ya Pak. Iya Pak. Sudah, Pak. Ini sudah bersih nih Pak. Ya, Sampahnya sudah bagus. tidak ada. Itu punya Nyoman banyak tulisannya, Pak, di belakang. Abdul tadi itu Pak, cara coret ini Pak. Ya, itu saya akan absen dulu ya. Ya, Pak. Baik Pak. Absen. Fadil Rahman. Hadir Pak. Abdul Muthalib. Hadir, Pak. Mediatrix. Hadir Pak. Inyoman. Hadir Pak. Ya, oke. Tuh, oke. Kita masuk materi. Tadi kan sudah saya sampaikan ya materi kita sistem pengapian ya. Iya. Sebelum minggu lalu kita bahas starter. Kalau minggu lalu masih ada ingat fungsi starter? Masih Pak. Apa itu fungsi starter? Menghidupkan mesin. Gerak pula mesin supaya hidup. Oke, mantap. Jadi kali ini kita akan membahas masalah sistem pengapian. Ya. Jadi materi-materi yang akan kita pelajari itu jenis-jenis pengapian. Sesudah itu komponen-komponen sistem pengapian dan fungsi komponen sistem pengapian. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu fungsi sistem pengapian ya? Pak Nyoman? Belum tahu Pak. Oh, belum tahu ya. Artinya
gambaran kira-kira fungsi pengapian pada kendaraan? Belum ada gambaran ya? Udah Pak, taunya untuk membakar Pak. Bakar bensin Pak. Bagus sekali. Kalau Ibu Mediatrik, Iya Pak, sama Pak. Jadi kan ada ada bahan bakar itu Pak. Nah mungkin apinya itu untuk bakar bahan bakar itu Pak. oke, Jadi ada pengapian. bagus sekali. Kalau Pak Nyoman, kalau Pak Abdul Halo, Pak. Muthalib, Untuk membakar bahan bakar, Pak. ya bagus. Seperti korek itu, Pak. Ya. Jadi pengapian pada kendaraan yang penting membakar sistem bahan bakar di dalam ruang bakar. Jadi ada lanjutannya. Tadi kan sudah dijelaskan untuk membakar ya. Pengapian fungsinya untuk membakar. Nah, kalau kita karena itu sistem bahan bakar, pembakaran di dalam berarti pembakarannya ada di dalam ruang bakar. Bakar. Jadi kita lanjut masuk. Halo Pak. Enggak ada suaranya Pak. Ya, sabar. Oh. Saya munculkan dulu ya. Nggak ada datanya punya Bapak kayaknya. Sepertinya Pak gurunya pintar ngeprank siswa ini. Dia Iya. Ternyata masih jalan-jalan. Ya, Jauh. sudah muncul ya. Sudah, Pak. Sementara Pak. Ya. Jadi kita masuk pokok sistem pengapian konvensional. Jadi ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari menerapkan cara perawatan sistem pengapian. Nah ini tadi seperti yang saya jelaskan, pengapian adalah pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang sudah dimanfaatkan di dalam ruang bakar dengan menggunakan percikan api listrik oleh busi akibat tegangan yang sangat tinggi. Ya. Jadi ada dari redaksi ini ada yang kalian tidak pahami? Jadi dari pengertian ini fungsi pengapian. Tegangan sangat tinggi tuh dari mana Pak? Ya, bagus sekali. Jadi di sistem pengapian ada namanya ignition coil. Di situ berfungsi dia menaikkan tegangan rendah dari 12 volt baterai menjadi 20.000 volt setelah ignition coil. Jadi ada yang menaikkan tegangan tinggi. Itu adalah fungsi komponennya itu ignition coil. Jadi kalau hanya percikan api 12 volt yang masuk ke ruang
bakar itu tidak bisa mampu membakar, ya. Tidak harus tegangan tinggi. Ada syaratnya. Ada lagi yang kurang dipahami? Kalau tegangannya tinggi itu kena tangan kita gimana ya Pak ya? Bisa mati kah langsung ya? Ya. Kalau arus tegangan tinggi, di sini 20.000 volt, karena di sini sistem pembakaran arusnya putus-putus, ya, itu tidak sampai tangan kita terbakar karena arusnya putus-putus, tidak terus-terus, tidak sampai sama seperti tegangan yang ada pada yang di PLN itu, ya. Iya. Iya. Ya. Sudah jelas? Sudah ada yang belum dipahami lagi yang di sini? Pak, mau Ya. tanya Pak. Itu ignition coil kalau di bengkel bahasanya apa Pak ya? Kalau yang di bengkel itu, kalau bengkel-bengkel pinggir jalan namanya bobeng. Oh, ini namanya bobeng Pak ya? Iya. Oh, Sebentar, iya, saya baru tahu Pak. saya tunjukkan, ada gambarnya sebentar, gambar rangkaiannya. Ini kan baru dasar ya, jadi saya belum perlihatkan. Ini hanya gambaran umum di sistem pengapian. Ya. Jadi kita lanjut. Ini tipe-tipe di sistem pengapian. Ya, ini tipe-tipe di sistem pengapian, ada beberapa 4 tipe, ya. Cuma pada saat kali ini kita fokus untuk membahas di sistem pengapian konvensional, ya. Karena kalau di pengapian transistor, CDI dan DLI itu ada kompetensial lain yang akan dibahas lebih lanjut, ya. Jadi kita fokus di sistem pengapian konvensional. Ya, Pak. Iya Pak. Jadi ini tadi seperti komponen-komponen sistem yang ada pada sistem pengapian konvensional. Ya, seperti baterai, kunci kontak, koil pengapian, ignition coil, distributor, kabel tegangan tinggi, dan terakhir itu adalah busi. Busi. Jadi dari yang keenam ini, komponen-komponen ini, dari anak-anakku sekalian, ada yang sudah pernah melihat dari keenam ini? Sudah Pernah, Pak. Udah. Oh, ya. Sudah, Pak. Bagus. Saya kunci kontak Pak, sering saya pegang. Kunci kontak motor ya? Iya, sepeda motor, nggak punya mobil Pak. Ya. Nanti kita akan bahas fungsinya, ya. Lihat juga bentuknya, lihat juga sebentar fungsinya ya. Ini kan Ya, baru Pak. nama Bapak, komponen. bisa izin sebentar. Pak, izin sebentar, Pak. Ya, silakan. Nah, ini dibawanya, ini gambar rangkaiannya, gambar rangkaian pada kendaraan. Ini posisinya ya, posisi pada kendaraan. Pertama itu baterai ya. Di sini kan ada baterai. Dari baterai dia masuk ke kunci kontak ya. Ini nama komponennya. Dari kunci kontak dia masuk di ignition coil melalui resistor ya. Jadi di coil ada dua terminal ya. Di sini ada 2 terminal.
Ada positif, ada yang negatif. Ya. Kalau yang di sini ada 2 terminal, ada tiga ya. Ada terminal tegangan tinggi yang ada di tengah, ya. Ada 2 terminal. Ada juga Ignition coil, ada yang tiga terminal itu ada 2 positif, 1 negatif. Terminal tegangan tingginya kan di tengah ya. Kalau terminal itu ada di sini ada 2 positif dan 1 negatif. Kalau yang positif ada 1 resistor. Kalau positif yang satunya itu dari ada yang dari ST1. Ada yang dari kunci kontak ST1, ada juga yang dari motor starter, ada ST1-nya. Nah, fungsinya di situ terminal yang satunya karena pada saat starter dianukan tegangan listrik itu lebih fokus ke motor starter. Jadi untuk itu fungsinya yang satu itu. Ya. Terus yang terminal negatif masuk di distributor. Ya. Ya di sini pokok bahasan ini hanya fungsi komponennya saja saya akan bahas. Berikutnya itu akan minggu depan akan dibahas masalah prinsip kerjanya. Ini hanya pengenalan komponen saja dengan fungsi. Ya. Jadi sebelum kita lanjut, kira-kira dari beberapa komponen ini ada yang tahu nama fungsi komponennya yang di sini? Sebelum kita lanjut. Belum, Pak. Belum tahu, Pak. Belum Tadi tahu, yang coil itu untuk menaikkan tegangan ya Pak ya? ya, menaikkan tegangan koil. Kalau baterai kira-kira? Ya, berarti sumber ya Pak ya? Nah, berarti berfungsi sebagai sumber arus, ya. Arus. Oh, baterai itu 12. aki, Pak ya, baterai ya. Betul sekali Pak Nyoman. Bukan aki itu Pak Nyoman, acu. Oh, acu. ACCU. Pak Nyoman kan selalu mau tanya bahasa bengkelnya ya. Nyoman saya, Pak. Belum punya istri, saya ini masih SMA, Pak. Nah, Tapi di kelas kami panggil Pak Nyoman dia Pak, pernah boros Pak. Iya, khusus dia dipanggil Bapak, Pak. Umurnya Boros. paling tua juga. Senior Pak. 2 Boros juga tahun ini, tinggal Pak. kelas. nanti saya angkat jadi ketua kelas nanti. Wah, mantap itu, Pak. Biasa dengar komponen busi? Biasa, Pak. Iya, Pak. Biasa, Pak. Nah, kira-kira fungsinya busi? Kalau kita kan kalian bisa dengar ya, sepeda motor kalian kan punya busi. Kira-kira apa fungsinya kira-kira? Itu, Menurut- Pak. Untuk Yang mercikan api itu, Pak ya. untuk loncat-loncatnya api itu, Pak, busi, Pak. Biasanya dia klitik-klitik gitu, nah, Pak. Kayak ada pecik-pecik gitu, Pak. Bagus. Berarti untuk memercikan bunga api di dalam ruang Ruang bakar. bakar. Ya. Oh, apinya dari situ, Pak ya. Ya. Kalau kunci kontak kira-kira ada yang tahu? Untuk saklar dia, Pak. Ada lagi yang lain? Menyambung dan memutuskan arus. Ya. Itu Pak untuk putus nyambung Pak. Lagu-lagu itu, Pak Dli. Ya, putus lagi nyambung lagi. Ya kan Pak ya, benar kan Pak ya? Betul sekali. Betul itu Pak Nyoman. Kalau Pak Abdul Muthalib, Suka putus nyambung, kalau Abdul. ada Baca pacar Saya sekali Pak Abdul. Putus nyambung. Iya Pak.
untuk memutuskan arus, Pak. Dan menyambungkan arus juga, Pak. Ya, mantap. Jadi di kunci kontak itu ada beberapa terminal, ada 4 terminal, ya. Yang satunya terminal B, yang kedua terminal ACC, yang ketiga terminal IG, dan yang terakhir itu terminal ST. Kalau yang B itu dari baterai, ya, kalau yang ACC untuk aksesoris, kalau IG untuk ignition, untuk pengapian itu yang akan kita gunakan pengapiannya. Kalau ST untuk ke motor starter, ya. Nah, pokok bahasan sebelumnya kan sudah kita bahas juga di yang masalah di sistem starter, ya. Iya, Pak. Sudah. Jadi kalau yang namanya kunci kontak sudah tidak asing lagi untuk kita biasa kita dengar, ya. Nah, terus kita masuk di fungsi komponen, ya. Ini nama fungsi-fungsi komponennya. Baterai, dia sebagai penyedia arus atau sumber arus listrik. Nah, di sini kunci kontak, fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke sirkuit primer yang ada pada ignition coil. Ini bentuk ignition coilnya, ya. Kayak dinamo sepeda zaman dulu, Pak, ya. Ya, betul. Ya, fungsinya menaikkan tegangan rendah dari 12 volt menjadi tegangan tinggi 25. Di sini kan dalam buku kan macam-macam, ada 12.000 sampai 20.000, ada juga 5.000 sampai 25.000, ada 12.000 sampai 25.000, ya. Jadi sambil tengah-tengahnya saja 12.000 sampai 20.000, ya. Iya, Pak. Bagus memang kalau yang di tengah diambil, Pak. Nah, betul. Pak Nyoman suka selalu cari yang di tengah-tengah saja. Nah, ini yang keempat, itu kontak pemutus. Biasa kalau di bahasa bengkelnya itu platinanya, ya. Oh iya Pak, platina Pak, pernah dengar Pak. Ya. Itu fungsinya dia memutuskan dan bongkang arus primer yang terjadi induksi tegangan tinggi pada sirkuit sekunder pada di koil pengapian, ya. Ya, ini yang berfungsi, ya. Terus ini kondensor dia mencegah terjadinya loncatan bunga api pada platina supaya dia cegah supaya di plati kontak poin ini dia tidak terbakar, ya. Terus yang berikutnya di sini itu adalah distributor. Ya, distributor namanya saya distributor pasti untuk mendistribusikan, bagi-bagikan ke busi sesuai dengan FO. Ada yang tahu namanya itu FO? Firing itu, Pak. Nah, firing apa? Piring, Pak. Firing. Firing, Pak. Firing Oh, order. FO ya artinya bahasa kita urutan pengapian. Pengapian. Nah, betul. Saya kira order piring tadi. Ya, sama saya mikir tadi dengar piring order. Iya, mau order piring, Pak, ya. Maklum, Pak, bahasa Inggris saya Ya. rendah. Terus ini yang terakhir fungsi komponen itu adalah busi. Tadi kan Ibu Mediatri kan sudah untuk membakar, ya. Nah, untuk meloncatkan bunga api listrik pada kedua elektroda yang dalam ruang bakar hingga terjadi proses pembakaran, ya. Pembakaran. Nah. Jadi materi kompetensi kali ini cukup sekian. Fungsi sudah
sudah di fungsinya sudah semua ini ya. Sudah semua dibahas fungsi dan komponen-komponennya. Ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan yang belum dipahami? Nggak ada Pak, sudah paham. Ya, berarti sudah pintar semua ya. Jadi untuk minggu depan kita akan bahas, karena kalian sudah paham nama komponen, fungsi komponen. Nah, minggu depan kita akan bahas prinsip kerja sistem pengapian. Kapan terjadinya loncatan bunga api pada busi? Kenapa bisa dia terjadi loncatan bunga api pada busi? Ya, itu pokok bahasan untuk minggu depan. Baik, Pak. Jadi untuk selanjutnya ya untuk materi minggu depan silakan kalian cari literatur. Jadi sebelum kita masuk kalian sudah pelajari memang ya. Jadi nanti kita akan praktekkan juga kapan dia proses terjadinya pengapian. Tapi sebelum kita lanjut supaya ada bahan renungan di rumah ya, itu renungan di rumah. Loncatan bunga api pada busi ya. Loncatan bunga api pada busi, platina membuka atau menutup? Ada yang tahu jawabannya? Nggak tahu Pak. Kalau Pak Abdul Muthalib? Membuka kayaknya, Pak. Membuka ya. Kalau Iya, Ibu Mediatrik? Membuka ya, Pak? Membuka apa ya. menutup ya, Pak? Kalau Pak Adli? Kayaknya membuka, Pak. Membuka Iya, ya. Pak. Kalau dia membuka, dia loncat, Pak. Nah, begitu ya. Kenapa? Kalau Pak Nyoman? Menutup saya Pak. Nah, menutup ya. Nah, oke. Supaya enggak sama Pak, nanti dikira nyontek kalau sama Pak. Betul. Jadi artinya kalau ingin mengetahui jawabannya, kita akan praktekkan minggu depan. Jadi saya belum bisa berikan jawaban supaya kalian penasaran ya. Oh iya, Pak. Penasaran, kalian buktikan sendiri pertemuan berikutnya. Kalau memang dia menutup, berarti Pak Nyoman yang paling benar. Betul. Ya. Kalau pada saat dia membuka, berarti Ibu Mediatrik Abdul Muthalib, Pak Fadli, dia benar. Pasti ada. Saya akan beri hadiah, ya. Artinya kalau Pak Nyoman berarti dia hadiahnya Pak Nyoman tiga buah. Tapi belum tentu. Semoga betul. Belum tentu Pak Nyoman dia yang benar. Nanti saya tanda-tanda Pak biar benar jawabanku. Ya. Jadi ada setelah kalian kembali pulang di rumah, ya, kalian akan pelajari. Biarkan kalian penasaran di rumah supaya minggu depan lebih serius lagi, ya. Iya Pak. Iya, Pak. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian, ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan, materi yang akan saya berikan, kalian bisa pelajari. Ya. Amin. Mungkin ya Pak Nyoman yang memimpin doa lagi setelah selesai. Pak Nyoman kan sudah saya lantik jadi ketua kelas ya. Aklamasi nih Pak, pelantikannya ini enggak boleh Pak. Saya kan wali kelasnya kelas ini.
Kita kan demokrasi, Pak. Harus pemilihan, nggak boleh aklamasi. Nah, Pak Nyoman. Setuju saja. Nah, Sebagai yang Nyoman. dituakan di kelas. Sebagian dituakan dia yang memimpin. Silakan, Pak Nyoman. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, doa selesai. Ya, baiklah kita akhiri pelajaran kali ini. Salam buat orang tua kalian di rumah, hati-hati di perjalanan, naik motor hati-hati, jangan ngebut, ya. Salam untuk orang tua kalian. Ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.